Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, aku diperlihatkan surga, aku melihat kebanyakan penduduknya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka, aku melihat penghuninya adalah kebanyakan wanita. Hadis riwayat Bukhari nomor 3241 dan Muslim 2737. Sahabat wanita, dengan menyuguhkan tentang dosa dan azab buat wanita, bukan berarti kami memojokkan wanita. Akan tetapi, karena kami sadar bahwa wanita adalah insan yang mulia dan terhormat. Kami laki-laki juga dilahirkan dari wanita. Kami ingin mengingatkan, bukankah sahabat yang baik adalah yang mau mengingatkan kepada kebaikan? Penyebabnya tak lain karena tidak mau mengikuti perintah Allah. Wanita itu punya banyak kelebihan, tentu juga harus banyak yang dijaga dan dipelihara. Hal-hal yang menyebabkan menjadi sumber dosa bagi wanita adalah: yang pertama, tidak mau menutup aurat, padahal sudah diperintahkan dalam surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 59 serta dalam berbagai hadis. Maka bacalah tafsirnya. Sehelai rambut pun adalah aurat, lalu kenapa masih engkau tampakkan kepada laki-laki yang bukan mahrammu? Bukanlah alasan tidak berhijab karena hati belum baik. Karena baik atau buruknya hati seorang wanita, menutup aurat tetap wajib baginya. Yang kedua adalah tabaruj. Ini yang sering dilakukan kaum wanita. Meski sudah berhijab, namun banyak yang belum mampu meninggalkan tabaruj, yaitu berdandan dan mempercantik diri agar terlihat indah di mata laki-laki. Silakan baca surat Al-Ahzab ayat 32 dan 33. Kemudian termasuk juga berbicara mendesa-desa untuk memikat agar terdengar merdu oleh laki-laki. Adapun rangkaian tabaruj antara lain, yang pertama menyambung rambut. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang minta disambungkan rambutnya. Yang kedua, mencukur alis, mengikir gigi, menyambung rambut, dan mentato adalah perbuatan yang juga dilarang oleh Rasul. Semoga Allah melaknat yang mentato, yang minta ditato, mencabut alis, meminta dikerokkan alis, yang merenggangkan gigi untuk memperindah penampilan, dan yang mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, memakai jilbab gaul dan berpakaian ketat. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya, yaitu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka pakai untuk mencambuk manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian seperti telanjang yang kalau berjalan berlenggak-lenggok menggoyang-goyangkan kepalanya yang durhaka, kepalanya seperti punuk onta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak dapat mencium wanginya, padahal bau wanginya sudah tercium dari jarak yang sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Bukankah sekarang sudah menjadi tren penampilan yang demikian? Demi mengikuti zaman, keselamatan akhirat malah dikorbankan. Apapun itu, jenis kecantikan yang apabila dipakai agar terlihat cantik, maka wanita sudah terjerumus ke dalam tabaruj. Baik itu make up, wangian, pakaian, operasi plastik, rambut palsu, jilbab gaul, soft lens, bulu mata palsu, alis yang dimodifikasi dengan celah, kawat gigi, dan lain-lain. Adapun wanita diperbolehkan berhias dan mempercantik diri hanyalah semata-mata untuk suaminya. Anda boleh-boleh saja menyangkal dan mencari pembenaran, itu adalah hak Anda. Namun kami hanya menyampaikan demi keselamatan Anda, jangan terobsesi oleh penampilan para tokoh idaman di televisi. Sesungguhnya bukan mereka yang harus kita ikuti, akan tetapi Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, menyerupai laki-laki. Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Ini termasuk gaya rambut, gaya bicara, pakaian, dan semuanya. Selanjutnya yang menyebabkan perempuan masuk neraka adalah durhaka kepada suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita, disebabkan kufur. Lalu ada yang bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab, mereka kufur kepada suami, kufur terhadap kebaikan. Seandainya kamu berbuat baik terhadap seseorang dari mereka sepanjang masa, lalu dia melihat satu saja kejelekanmu, maka dia akan berkata, aku belum pernah melihat kebaikanmu sedikit pun.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat wanita, sebenarnya masih banyak lagi hal lain yang menyebabkan wanita masuk neraka. Namun untuk saat ini, kami cukupkan sekian dulu. Dengan menyimak video ini, janganlah engkau merasa direndahkan. Sungguh, kami bukan bertujuan demikian, melainkan adalah untuk memuliakan wanita. Bukankah dengan menyampaikan hal yang dapat membahayakan dirimu yang mulia dan terhormat adalah sebagai bentuk perhatian dan penghormatan kami sebagai laki-laki?